Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan sore hari ini, saya kembali melakukan kunjungan di lahan Bapak Andi Adam, di mana lahan tersebut Sobat Tani rencananya akan dikelola dengan membudidayakan tanaman tomat servo F1. Nah, seperti yang kita simak Sobat Tani di depan saya ini adalah lahan yang sementara dipersiapkan untuk penanaman tomat servo F1 nantinya. Dan menurut penjelasan dari sang pemilik lahan ini bahwa nantinya budidaya tomat servo F1 ini akan dikelola secara organik, seperti pada tanaman melon yang sekarang ini menjelang masa-masa pembesaran buah. Seperti yang bagian atas itu Sobat Tani, itu adalah tanaman melon yang tinggal menghitung hari lagi akan dipanen buah pertama. Dan yang bagian sebelah sini inilah yang akan dikelola untuk budidaya tanaman tomat servo F1. Nah, untuk persediaan atau persiapan bibit dari tomat servo F1 ini, kita akan meminta penjelasan dari Bapak Andi Adam yang mengelola lahan ini untuk budidaya tanaman servo F1. Nah, mengenai cara pembibitannya hingga penyemaiannya Sobat Tani, saya akan mewawancarai Bapak Adam ini untuk memberikan penjelasan asal mulanya atau awal dari cara pembibitan dari bibit tomat servo F1 ini. Selamat sore Bapak Adam. Sore. Nah, saya akan minta kesempatannya Bapak Adam untuk memberikan penjelasan sedikit tentang cara atau teknik dalam melakukan penyemaian bibit tomat servo F1 ini. Kalau boleh dikasih penjelasan Pak Adam. Ya, dalam cara penyemaian untuk bibit tomat servo F1, kalau dengan cara saya menyemai dengan menggunakan polybag dengan cara sistem biji. Dalam satu polybag saya masukkan 1 per 1 biji dengan inilah. Dengan cara juga saya menutupi dengan daun pisang dan ditambahkan dengan rumput-rumput di atasnya agar supaya daun pisang ini tidak terbang ketika kena angin. Jadi inilah tempat penyemaian tomat servo F1. Jadi beginilah cara saya menyemainya. Nah, pada saat menyemai bibit tomat servo F1 ini, yang pertama dilakukan Bapak Adam bagaimana? Oh, yang pertama saya itu tahapannya dengan cara kita menggemburkan dulu tempat penyemaian. Betul-betul kita perhatikan dengan tanah tersebut untuk menempati tempat penyemaian bibit tomat servo F1. Kita gunakan pertama itu kita menghamburkan dulu seperti kapur, ditambahkan dengan tai ayam atau bisa ditambahkan juga dengan M4. Baru kita gemburkan betul-betul, kita aduk dengan rata, baru kita tempatkan biji tomat tersebut di polybag itu supaya bakteri-bakteri yang ada di dalam bisa mati ketika olahan tanah tersebut bisa tumbuh atau bisa bakteri yang jahat itu bisa hilang begitu.
Nah, pada saat lakukan perkecambahan bibit itu berapa lama waktunya Pak baru bisa dimasukkan di dalam polybag yang sudah disusun ini? Oh, dengan kalau cara saya barusan juga ini saya gunakan cara mengeluarkan kecambah. Sebelumnya saya hanya langsung ke biji ke polybag tersebut, tapi ini barusan saya gunakan pertama kali. Saya ingin coba mengeluarkan biji kecambahan untuk ke polybag. Saya ingin tahu bagaimana bedanya kalau biji langsung dengan kita langsung ke mengeluarkan biji kecambah. Saya mau lihat nanti ini perbandingannya bagaimana. Oh, berarti Bapak Adam ini mau mempraktekkan cara penyemaian dengan sistem perkecambahan dengan langsung biji. Iya. Mana yang lebih optimal dan lebih bagus pertumbuhannya ya? Iya. Nah, setelah bibit tersebut tumbuh pada polybag yang sudah disusun ini berapa lama waktunya itu Pak baru bisa dibuka ini pelindungnya di atas ini? Oh, pelindungnya itu kita bisa buka itu sekitar 4 sampai 5 hari. Sedangkan itu kita harus telaten lihat terus apabila sudah ada biji kecambah yang sudah tumbuh atau sudah agak-agak tinggi sedikit, ya kita buka cepat-cepat supaya dia itu tumbuhnya nanti kalau besar dia tidak bengkok. Jadi kita harus teliti terus lihat setiap hari begitu supaya tidak lambat kita. Kalau lambat kita buka nanti dia bijinya bengkok dia. Nah, saya mau tanya lagi satu Bapak Adam. Iya. Ini kalau sudah bibitnya ini sudah tumbuh, nanti dibuatkan sungkup lagi Pak atau bagaimana? Ya, kita buatkan dia tempat sungkup ya? Ya, sungkup untuk tidak kena matahari langsung atau kena hujan secara langsung begitu. Berarti nanti pemeliharaan bibit ini bagaimana itu Pak? Apakah dilakukan penyiraman secara terus menerus atau perlakuan obat-obatan yang lain? Oh, kalau bagi saya dari bibitnya saya dilihat, kalau bibitnya agak-agak lembab ya kita tidak melakukan penyiraman, tapi kalau tanahnya terlalu kering atau dia layu ya kita melakukan penyiraman. Ya, nah baik Bapak Adam, terima kasih atas penjelasannya. Iya. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu wawancara saya dengan Bapak Adam ini yang akan mengelola budidaya tomat Servoip 1 dan sekarang ini dalam tahap pembibitan dan pengolahan lahan seperti yang kita simak di depan saya ini. Nah terima kasih atas segala dukungannya. Nah untuk mengetahui perkembangan selanjutnya saya akan melakukan postingan pada video-video berikutnya. Terima kasih, salam tani Nusantara.